Di bawah langit asing aku mencari arti antara bunga dan debu. Ku temukan hati ini. Kau seperti cahaya yang jatuh perlahan, menyentuh luka tapi juga memberi harapan. Aku terkurung di dinding kemewahan, Tapi jiwaku sepi, terikat kesepian. saat kau pandang dengan mata yang tulus. Dunia terasa berhenti, semua jadi lurus. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas kisah seorang TKI yang mendapat tantangan tak biasa dari putri majikannya. Katanya, kalau kau bisa sembuhkan ibuku, aku ikhlas jadi istrimu. Tapi siapa sangka, endingnya benar-benar di luar dugaan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kamu menonton video ini. Kalau sudah, yuk langsung saja kita saksikan videonya. Nonton sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe channel ini. Welcome to Montesa Channel. Hartono, seorang pria berusia 29 tahun asal Jawa Tengah, datang jauh-jauh ke India untuk bekerja sebagai tukang kebun di rumah keluarga kaya bernama keluarga Mehra. Baru 2 bulan ia bekerja di sana, tapi gaji yang diterimanya sudah jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Rumah itu megah, taman luas, bunga warna-warni, dan air mancur di tengah halaman yang selalu ia rawat dengan penuh hati-hati. Setiap pagi, saat menyapu dedaunan, Hartono selalu memperhatikan sosok wanita paruh baya yang duduk di kursi roda di tepi taman. Namanya Madam Kavita Mehra, ibu dari 2 anak, yang sejak 10 tahun lalu kehilangan kemampuan berjalan setelah kecelakaan yang juga merenggut nyawa suaminya. Wajahnya selalu tampak murung, tatapannya kosong menatap bunga-bunga di taman. Di sisinya, selalu ada seorang asisten rumah tangga bernama Suman, yang setia menemani dan mendorong kursi rodanya. Hartono sering memperhatikan dengan iba. Dalam hatinya terlintas keinginan untuk membantu, tapi siapa dia? Hanya seorang tukang kebun dari negeri jauh. Keluarga Mehra dikenal kaya raya dan terpandang. Sang putri pertama, Anika Mehra, berusia 27 tahun, meneruskan bisnis keluarga setelah ayahnya tiada. Ia dikenal keras, sombong, dan tak mudah percaya pada orang lain. Sedangkan adiknya, Rahul, berumur 17 tahun, adalah kebalikannya ramah, ceria, dan sering mengobrol dengan para pekerja rumah. Pagi, Hartono, bunga bougainville-nya mekar lagi ya. Hartono tersenyum, iya, Tuan Muda Rahul, taman ini memang subur sekali. Rahul terkekeh, sudah kubilang jangan panggil aku Tuan Muda, cukup Rahul saja. Namun berbeda dengan Rahul, Anika hampir tak pernah tersenyum. Setiap kali melintas di taman, langkahnya cepat dan wajahnya dingin. Suatu sore, Hartono melihat Madam Kavita tampak kesakitan. Tangan tuanya memegang lutut yang kaku, hatinya tergerak. Madam, maaf, apakah boleh saya bantu pijat sedikit? Di kampung saya, kami biasa melakukan pijatan untuk melancarkan darah. Suman menatap ragu, tapi sebelum ia menjawab, suara keras memotong dari belakang. Apa yang kau lakukan? Anika berdiri dengan tatapan tajam. Kau bukan dokter, jangan coba-coba menyentuh ibuku. Hartono menunduk dalam, maaf Nona, saya hanya ingin membantu. Cukup, lanjutkan pekerjaanmu di taman, jangan lancang. Hari itu, Hartono kembali bekerja dengan dada sesak. Ia hanya ingin menolong, tapi malah dianggap lancang. Hari-hari berlalu, namun Madam Kavita justru semakin ingin diberi kesempatan. Suman, aku ingin dia yang memijat kakiku, ada sesuatu yang membuatku yakin. Tapi Nyonya, Nona Anika pasti marah kalau tahu. Tak apa, aku yang akan bicara dengan Anika nanti. Namun setiap kali Hartono mendekat, Anika selalu muncul, seolah menjaga ibunya. Aku sudah bilang, jangan dekat-dekat ibuku. Hartono hanya diam dan mundur dengan sopan. Sampai akhirnya, suatu sore, pertengkaran terjadi di ruang keluarga. Ibu, bagaimana bisa ibu percaya pada tukang kebun itu? Anika,
kadang keajaiban datang dari orang yang tidak kita duga, biarkan dia mencoba. Kalau begitu, baiklah, Anika menatap Hartono dengan tatapan menantang. Kalau kau bisa sembuhkan ibuku, aku ikhlas jadi istrimu. Tapi kalau gagal, angkat kaki dari rumah ini, gajimu tidak akan kuberi. Ruangan hening, semua terkejut. Rahul bahkan menatap kakaknya tak percaya. Kak, apa yang kau katakan? Diam Rahul, aku ingin lihat sampai di mana kemampuan orang ini. Hartono menunduk, dalam hati ia bergulat ini bukan sekadar tantangan, tapi taruhan hidupnya, namun niatnya tetap tulus. Ia tak berpikir tentang hadiah atau ancaman, ia hanya ingin menolong. Keesokan harinya, di taman yang tenang, Hartono bersiap. Madam Kavita duduk di kursi rodanya, didampingi Anika, Rahul, dan beberapa pelayan rumah, semua memperhatikan dengan tegang. Hartono memohon izin, lalu perlahan mulai memijat kaki sang majikan. Tangannya bergerak pelan, lembut, namun penuh keyakinan. Tenangkan napas, Madam, rasakan aliran darahnya mulai bergerak. Madam Kavita menutup mata, mengikuti instruksi Hartono. Beberapa menit berlalu, suasana hening. Anika menatap dengan sinis, sudah cukup, ibu malah bisa cedera nanti. Namun sebelum kalimat itu selesai, terdengar suara kecil dari bibir Madam Kavita. Anika, aku bisa merasakan kakiku. Semua orang terdiam. Madam Kavita perlahan mencoba menggerakkan jari-jari kakinya, lalu lututnya, air mata mengalir di pipinya. Anika, aku benar-benar bisa merasakannya. Hartono berhenti, mundur satu langkah. Rahul berlari mendekat, menahan tangis bahagia. Ibu bisa berdiri. Dan benar dengan sedikit bantuan, Madam Kavita berdiri untuk pertama kalinya setelah 10 tahun duduk di kursi roda. Semua menangis haru. Kecuali Anika, wajahnya pucat. Ia ingat janjinya. Malam itu, di halaman rumah, Anika mendatangi Hartono yang sedang membereskan alat kebun. Hartono, iya, Nona, aku ingin minta maaf. Aku telah meremehkanmu. Terima kasih sudah menyembuhkan ibuku. Dan, aku tahu aku punya janji. Hartono terdiam. Kalau kau mau, aku akan menepatinya, kau boleh menikahiku. Hartono menatap langit sejenak, lalu tersenyum tenang. Maaf Nona, saya menolong dengan ikhlas, bukan karena ingin hadiah. Melihat ibu Anda bisa berjalan lagi saja sudah membuat saya bahagia. Air mata menetes di mata Anika. Bagaimana bisa seseorang sebaik kamu ada di dunia ini? Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Nona. Saya senang kalau orang lain bisa tersenyum. Malam itu, suasana rumah keluarga Mehra dipenuhi rasa haru dan kagum. Bahkan Anika yang dulu sombong kini menangis di hadapan ibunya. Ibu, aku malu pada diriku sendiri. Hartono jauh lebih mulia daripada aku. Madam Kavita menggenggam tangan putrinya. Anakku, kadang Tuhan mengirimkan orang baik lewat jalan yang tak kita sangka. Hartono menatap dari kejauhan, ia tahu hidupnya akan terus berjalan, tapi kini di hatinya tersimpan rasa hangat bukan hanya karena kebaikan yang ia lakukan, tapi juga karena ia telah membuka mata sebuah keluarga tentang arti ketulusan. Dan entah mengapa, di hati Anika muncul perasaan yang sulit ia jelaskan. Apakah ia hanya kagum, ataukah benih cinta mulai tumbuh diam-diam? Kisah ini belum berakhir. Apakah Hartono dan Anika akhirnya akan bersatu, atau jalan mereka akan berpisah di persimpangan takdir yang berbeda? Semua akan terjawab di kisah berikutnya. Sejak malam keajaiban itu, suasana rumah keluarga Mehra berubah total. Madam Kavita kini bisa berjalan dengan perlahan. Ia seperti mendapatkan hidupnya kembali. Tawa dan senyum yang sudah lama hilang kini kembali menghiasi rumah besar itu. Namun di balik semua kebahagiaan itu, Anika justru mulai gelisah. Ia sering termenung di balkon kamarnya, memandangi taman tempat Hartono bekerja setiap pagi. Rahul sempat menggoda kakaknya. Kak, belakangan ini kamu sering lihat ke taman. Jangan-jangan kamu mulai suka sama Hartono? Anika menatap adiknya kesal. Jangan bicara sembarangan, Rahul. Tapi matamu tidak bisa bohong. Kak, dulu kamu benci dia, sekarang kamu diam-diam memperhatikannya. Anika terdiam, wajahnya memerah. Sementara itu, Hartono tetap bekerja seperti biasa. Ia tidak berubah sedikit pun, tetap sederhana, rajin, dan selalu tersenyum pada siapapun. Tapi sejak kejadian itu, para pekerja rumah memandangnya dengan penuh hormat.
Pak Hartono benar-benar luar biasa, bisik Suman pada pelayan lain. Orang kampung katanya, tapi bisa menyembuhkan Madam Kavita, seperti mukjizat. Hartono hanya tersenyum setiap kali mendengar pujian. Dalam hatinya ia selalu berkata, saya cuma manusia biasa, semua karena Tuhan. Suatu pagi, ketika Hartono sedang memangkas ranting mawar, terdengar langkah kaki mendekat. Ia menoleh. Anika berdiri di sana, mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda tidak seperti biasanya yang selalu tampil mewah. Hartono, iya, Nona, aku ingin bicara sebentar, boleh? Tentu, silakan. Anika tampak gugup. Aku masih merasa bersalah tentang apa yang aku katakan waktu itu. Aku tahu aku sudah mempermalukanmu. Hartono menatapnya lembut. Saya tidak menyimpan marah, Nona, semua sudah berlalu. Tapi aku tidak bisa tenang kalau belum menebusnya. Tidak perlu ditebus, Nona, yang penting sekarang Madam sudah sembuh. Hening sesaat, angin bertiup pelan. Anika menunduk, lalu berkata lirih, Hartono, kenapa kamu begitu tenang? Kamu tidak pernah marah, tidak pernah menuntut apapun. Saya datang ke sini untuk bekerja, Nona, bukan untuk mencari pengakuan. Anika menatapnya lama. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya tak bisa berpaling ketulusan yang jarang ia temui di dunia yang penuh kepalsuan. Hari demi hari, hubungan mereka mulai berubah. Anika yang dulu hampir tidak pernah menyapa pekerjanya, kini sering turun ke taman. Ia berdiri di dekat Hartono, kadang hanya menonton, kadang ikut berbincang. Kamu tidak rindu pulang ke Indonesia? Tentu rindu, Nona, tapi saya harus sabar. Ada keluarga yang menunggu saya kirim uang di kampung. Berarti kamu punya seseorang di sana. Hartono tertawa kecil. Belum, Nona, belum ada yang mau dengan tukang kebun seperti saya. Anika tersenyum samar. Kalau begitu mungkin suatu hari nanti ada yang mau. Rahul yang melihat mereka dari jendela tertawa kecil. Sepertinya kakak mulai kalah sama pesona tukang kebun itu. Sementara itu, di sisi lain, bisnis keluarga Mehra menghadapi masalah besar. Perusahaan sedang diserang oleh pesaing yang licik. Beberapa kontrak penting terancam gagal. Anika bekerja keras siang dan malam, hampir tak tidur. Suatu malam, ia pingsan di ruang kerjanya. Hartono yang kebetulan lewat segera memapahnya dan memanggil pelayan. Saat Anika siuman, ia melihat Hartono duduk di kursi dekat tempat tidurnya. Kau yang menolongku? Iya, Nona, Anda terlalu lelah. Sejak ayah meninggal, aku harus mengurus semuanya sendiri, aku tidak boleh lemah. Kadang, Nona, kuat itu bukan berarti tidak pernah lelah, tapi tahu kapan harus berhenti. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk hati Anika. Ia menatap Hartono, dan untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu selalu bisa menenangkan aku? Mungkin karena saya terbiasa hidup susah, Nona, di kampung. Kami belajar menerima nasib, menerima kesalahan, dan tetap berusaha. Anika menutup matanya, lalu berkata lirih, andai semua orang di dunia ini seperti kamu. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Rahul dan Madam Kavita memperhatikan perubahan itu. Suatu sore, Madam Kavita memanggil Anika ke ruang tamu. Anika, ibu ingin bicara. Iya, ibu. Ibu tahu kamu mulai menyukai Hartono. Anika kaget. Ibu, dari mana ibu tahu? Ibu seorang ibu, nak. Ibu bisa melihat dari cara kamu memandangnya. Anika tertunduk, wajahnya merah. Tapi, ibu, dia orang sederhana. Apa kata orang kalau aku menikah dengan tukang kebun? Anika, dulu ayahmu juga bukan siapa-siapa sebelum bekerja keras. Jangan nilai seseorang dari pekerjaannya, nilailah dari hatinya. Kata-kata itu membuat Anika terdiam lama. Namun kehidupan tak selalu berjalan tenang. Kabar tersebar di antara para pengurus rumah dan rekan bisnis keluarga Mehra bahwa putri pewaris keluarga kaya jatuh hati pada pekerjanya sendiri. Desas-desus itu sampai ke telinga Direktur Arjun, rekan bisnis lama ayah Anika yang diam-diam mencintai Anika sejak lama. Suatu hari, Arjun datang ke rumah. Anika, aku dengar gosip yang tidak enak. Katanya kamu dekat dengan seorang tukang kebun. Itu bukan urusanmu, Arjun. Tapi ini bisa mencoreng nama keluargamu. Kamu pewaris keluarga Mehra, bukan gadis biasa. Hartono yang kebetulan lewat mendengar percakapan itu, ia tidak marah, tapi hatinya terasa perih. Ia tahu tempatnya di dunia ini di bawah. Malamnya, ia menatap langit di taman.
Kalau saya pergi, mungkin semuanya akan tenang kembali, gumamnya pelan. Namun dari jendela atas, Anika mendengar kata-kata itu, matanya berkaca-kaca. Tidak, Hartono, jangan pergi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Anika turun ke taman di tengah gerimis. Hartono terkejut melihatnya berdiri di depan lampu taman, rambutnya basah, mata penuh air mata. Hartono, jangan pergi, aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya tahu satu hal, kamu membuat hidupku lebih tenang. Hartono menatapnya diam, lalu berkata perlahan, Nona, dunia Anda terlalu tinggi untuk saya. Saya cuma orang biasa, dan aku justru lelah dengan dunia yang tinggi itu, seru Anika. Kalau aku harus kehilangan segalanya demi ketulusan seperti milikmu, aku siap. Hujan turun lebih deras, di antara gemericik air. Dua hati yang berbeda dunia saling menatap belum tahu kemana takdir akan membawa mereka. Apakah cinta mereka akan diterima keluarga besar Mehra, atau justru menjadi awal dari perpisahan yang menyakitkan? Hari-hari berlalu setelah malam hujan itu, namun perasaan di antara Hartono dan Anika kini tak bisa disembunyikan lagi. Madam Kavita mulai curiga, sedangkan Rahul justru diam-diam mendukung. Di taman yang sama tempat keajaiban dulu terjadi, Hartono sedang memangkas bunga melati saat Anika datang menghampiri. Keduanya saling menatap canggung tapi hangat. Angin sore berhembus lembut, daun melati berguguran, seolah alam pun mengerti ada sesuatu yang sedang tumbuh di antara mereka. Hartono, iya, Nona, kau tahu, sejak malam itu, aku selalu merasa tenang setiap melihatmu. Hartono tersenyum kecil. Saya juga senang kalau Nona bahagia, tapi aku takut semua ini hanya sementara. Dunia kita berbeda. Cinta tidak memilih dunia, Nona, tapi dunia sering menolak cinta. Ucapan itu membuat mata Anika bergetar. Ia menatap Hartono lama sebelum akhirnya menunduk dan berbisik. Kalau begitu, biarkan aku mencintaimu dalam diam. Di bawah langit asing aku mencari arti antara bunga dan debu. Ku temukan hati ini. Kau seperti cahaya yang jatuh perlahan, menyentuh luka tapi juga memberi harapan. Aku terkurung di dinding kemewahan, Tapi jiwaku sepi, terikat kesepian. saat kau pandang dengan mata yang tulus. Dunia terasa berhenti, semua jadi lurus. Cinta ini tak mengenal siapa, tak peduli harta, tak peduli kasta. Meski langit dan bumi tak bersatu, hatiku tetap mencari hatimu. Bila suatu hari dunia memisahkan, biarlah aku tetap mencintai dalam kenangan. Bila suatu